Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Permata, NPM 1950217 dari Pendidikan Ekonomi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi. Yang pertama itu visi. Nah, visi merupakan serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita, atau nilai inti dari keinginan sebuah kelompok atau organisasi dengan pandangan yang mengarah ke masa depan demi mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Nah, sedangkan misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dilakukan atau dikerjakan dalam usaha mewujudkan suatu visi yang telah dibuat. Nah, diibaratkan misi ini adalah langkah-langkah kecil yang dibagi untuk mempermudah serta bentuk usaha nyata dalam memberikan arahan sekaligus batasan-batasan proses untuk pencapaian tujuan. Lalu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah visi. Nah, yang pertama itu berorientasi kepada masa depan, yang kedua sebagai wujud ekspresi kreativitas, yang ketiga tidak berdasar kepada kondisi saat ini, dan yang terakhir berdasarkan kepada prinsip dan nilai yang mengandung penghargaan kepada masyarakat. Nah, lalu rumusan ideal visi. Nah, rumusan ideal visi ini harus sederhana, terukur, terjangkau, beralasan, ambisius, periode waktu, bersifat strategis, dan komunikatif. Nah, kriteria visi yang baik itu yang dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi atau anggota organisasi, dapat dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh anggota organisasi, berwawasan jangka panjang, dan memiliki nilai yang diinginkan oleh anggota organisasi. Merumuskan misi yang efektif. Nah, merumuskan misi yang efektif itu harus ringkas dan jelas. Yang kedua unik, yang ketiga fleksibel, yang keempat bisa membantu untuk mengambil sebuah keputusan, dan yang terakhir itu bisa memberikan inspirasi. Nah, selanjutnya itu ada unsur pokok sebuah misi. Nah, unsur-unsur pokok sebuah misi ini ada 6. Nah, yang pertama itu kiat dan usaha untuk mewujudkan sebuah visi yang telah dibuat. Nah, yang kedua, nilai-nilai dasar organisasi yang dinyatakan dalam misi organisasi. Yang ketiga, segmen pasar dan pelanggan. Yang keempat itu pernyataan tentang produk atau jasa yang telah dimasuki. Yang kelima itu keyakinan yang kuat, asumsi-asumsi, dan budaya kerja dengan orientasi mutu, dan yang terakhir itu pernyataan strategis jangka panjang dan jangka pendek. Lalu pertimbangan dalam pembuatan visi tersebut ialah sebuah lokasi dari yayasan tersebut, lalu calon pendidik dan calon peserta didik juga, dan yang terakhir lingkungan masyarakatnya itu seperti apa. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan visi dan misi dari Yayasan Suci Permata dan hasil analisisnya. Nah, yang pertama itu ada visi. Nah, visi dari Yayasan Suci Permata ini ialah menjadi sekolah rujukan yang menghasilkan lulusan yang berkualitas, mandiri, kreatif, dan kompetitif. Sedangkan misinya yaitu yang pertama membentuk insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mempersiapkan tenaga kerja menengah yang tangguh, kompetitif, dan profesional. Yang ketiga, menghasilkan lulusan mandiri serta mampu menjadi entrepreneur yang jujur dan peduli. Nah, yang keempat, membekali lulusan yang cerdas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kelima, mengembangkan sistem manajemen bermutu berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, yang keenam, meningkatkan kompetensi peserta didik dan tenaga kependidikan menjadi insan yang pengabdi dan pengabdian profesional. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan warga sekolah.
Nah, sedangkan hasil analisisnya dari visi dan misi Yayasan Suci Permata, yang pertama itu visinya menjadi sekolah rujukan yang menghasilkan lulusan yang berkualitas, mandiri, kreatif, dan kompetitif. Nah, tujuan dari visi tersebut itu sudah berorientasi kepada masa depan calon peserta didik dan pendidiknya pun juga. Karena visi tersebut menciptakan lulusan yang berkualitas, mandiri, kreatif, dan kompetitif. Nah, sedangkan isi dari visi yayasan tersebut, sekolah ingin menghasilkan peserta didik yang unggul, berkualitas, dan siap untuk bekerja. Nah, sedangkan rumusan idealnya, itu visi ini memiliki kalimat yang sederhana, namun visi tersebut juga memiliki sebuah alasan harus sesuai atau sinkron dengan keadaan yang sesungguhnya. Nah, kriteria visinya pun sangat mudah dipahami karena visi ini sangat jelas akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas, realistis, dan dapat dicapai, juga responsif terhadap lingkungan. Nah, sedangkan hasil analisis dari misinya, yaitu misi yang saya buat berisikan misi yang mudah dipahami dan di dalamnya pun sudah dijelaskan tujuan dibangunnya yayasan dan menghasilkan peserta didik yang unggul. Unsur pokok dari misi tersebut mengungkapkan usaha mewujudkan dari visi yayasan, dan misi yayasan tersebut memiliki keyakinan yang kuat dan budaya dalam bekerja dan berorientasi sangat bermutu kepada masa depan. Nah, yang ketiga itu merumuskan misinya pun menentukan lingkungan yang dapat membantu keberhasilan sebuah visi tersebut, misi yayasan tersebut, dan menentukan sumber daya yang ada. Cukup sekian penjelasan dari visi dan misi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.